dia sudah dibungkam mulutnya sama Nikita, Oh, jadi dia terima aja oh. semua. Makanya Mungkin kalau dengan mau, perjanjian-perjanjian ya Bang ya? nggak gini, nanti di persidangan Ismail itu tidak akan membuka rahasia bahwa yang menyuruh saya itu Nikita satu, Hmm, uang yang 2 miliar yang kemarin dikasih ke kontan ke saya tuh itu bukan saya hmm, kasih ke Nikita, tapi saya sendiri yang pegang. Jadi Nikita itu diselamatkan, hmm. itu. Tapi Nah, itu Bang, karena maksudnya apakah Mail nanti dijanjikan bakal dikasih oh uang iya, seberapa gitu? Seperti itu loh Bang maksud saya itu. ya, itu Dijanjikan. namanya Heeh, bargaining seperti itu. position. Jadi bargaining Hmm, position. Jadi Mail nanti jadi tumbal, tapi nanti iya. Mail selama di penjara di Bang keluarga-keluarganya Deddy, dianya Bang Deddy, setelah keluar dari penjara jangan, biasanya ada uang juga tuh, uang di awal, uang DP di awal. Bang Mungkin Deddy, sekian miliar itu. jangan Ya, dipastikan nanti gitu kalau dulu. misalnya nanti Mail selama di penjara nanti ditanggung lagi, keluarganya ditanggung lagi, keluar dari penjara nanti ditanggung lagi. Bang Gitu. Deddy, Kayaknya sih, Bang Deddy, Bagi kayaknya sih ya Mail Bang. jangan dipastikan dulu dengan statement yang Enggak mau begitu. memastikan ini cuman Enggak, nanti eh, dikirain kita menggiring opini. enggak ini kan cuman prediksi Bang Deddy saja seperti itu. Ya, Arahnya kayaknya mau ke situ itu aja seperti itu. ya. Heeh. kita 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 yang pasti bukan mau mau bilang bahwa Mail bahkan akan dikasih duit atau ada apa tidak. Yang pasti di sini Mail itu Iya bukan bang, pemeran utama itu aja. Mail kalau nggak ada untung dan rugi bang, nggak akan mungkin mau dia, nggak mungkin. Dia pasti ada, ya sudah pasti ada materi yang didapatkan dari sini untuk sebagai pengganti dia di penjara selama berapa tahun. Udah pasti itu, bang. Tapi Kayak Bang, contoh gua Bang, tadi aja deh bang, contoh heeh, gua tadi itu udah jelas bang. Kalau misalnya Bang, abang ketangkap memeras sama anak buah abang, kemudian eh, kira-kira apa yang abang usahakan? Pasti abang berusaha melepaskan diri kan? Pasti itu bang. Kayak kayak Bang, kasus Sambo itu. tapi itu Bang, dulu dulu ya waktu sebelum Mail ditetapkan sebagai tersangka itu Mail sempet bilang kayak gini katanya, ah saya bakal bongkar semuanya gitu. Tapi nggak tahu juga sih ya, maksudnya omongan yang dulu sama sekarang mungkin berbeda pikiran ya, mungkin saja sih ya, Apakah seperti memang itu. itu valid ngomongnya Mail seperti itu, Iya, Mbak? maka dari itu pemikirannya kan bisa saja berubah seperti itu. Enggak, maksudnya apakah Mail itu pernah berbicara kalau akan membongkar itu? Iya, Apakah memang itu pernah bilang valid? seperti itu. Dulu waktu Soalnya soalnya belum soalnya ditetapkan soalnya sebagai kita nggak pernah tersangka. tahu. Dulu kan awal-awalnya itu kan berarti kan apa sih tempatnya Mail itu di itu ya maksudnya dimasukin kayak polisi gitu ya Bang. HP-nya itu kan disita gitu ya Bang. Awalnya kan seperti itu ya. Dari kasus permasalahan ini awalnya kan seperti itu ya Bang ya. Itu kan berarti informasinya awalnya dari HP-nya Mail ya kan? Tapi jujur ya kawan-kawan ya, jujur ya. Ini analisis ya. Sebenarnya strategi ini gagal total. Pasti gagal total. Jadi sebenarnya kemarin Bang Rapi yang mensuarakan ini dulu sebenarnya. Dulu-dulu sebelum kasus ini ditangkap mereka, kami sudah waktu di apa rekaman beredar, kami sudah analisis kemungkinan Mail. Pertama yang kami analisis kemungkinan Mail ditumbalkan. Satu, kedua kami analisis kenapa Oki nggak masuk. Kenapa Oki nggak masuk? Nah, jadi udah pasti Oki ini dilindungi oleh Nikita Mirzani. Ya, alasannya apa? Alasannya yang paling logis adalah kalau nanti Nikita masuk, ya kan? Mungkin mereka bargaining posisinya begini, kalau Nikita masuk nggak bisa keluar, nanti si Oki inilah yang menghidupi keluarga Nikita. Itu dia yang kami analisis. Tapi kalau terkait Mail, memang ada potensi Mail itu akan ditumbalkan. Tetapi gua pribadi berpendapat kalau dilihat dari dakwaan, waktu itu kan dakwaan yang kami baca. Kalau dilihat dari dakwaan, kalau memang betul ada Nikita Mirzani ini mengarahkan tanggal 14 November itu, hari-hari penyerahan uang itu, kalau bukti-bukti chatting ini, karena kan bukti dokumen elektronik itu kan sekarang sah, boleh dijadikan bukti. Kalau ini bisa dibuktikan jasa, Nikita Mirzani mau tumbalkan Mail bagaimanapun nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Contohnya gini teman-teman, contohnya gini. Terkait uang 2 miliar yang diterima Mail secara kontan, ya, secara cash. Nggak pernah ada yang bisa yang melihat Mail menyerahkan uang ke Nikita Mirzani.
nggak ada kan? Nah, katakanlah Mail menutup mulutnya, nggak mau membongkar bahwa uangnya saya serahkan ke Nikita, dia nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi nanti bisa dilacak dari mana tau nggak? Dari nomor seri mata uang. Yang gini, uang itu kan dari Pak Mufid, 2 miliar. Oke? Nah, 2 miliar itu kan diserahkan ke Mail. Oke, tanggal 15. Kemudian tanggal 18 Nikita menyetorkan uang itu ke bank untuk membayar cicilan rumahnya. Nah, uang itu kan ada nomor serinya yang keluar dari dari Bank BCA, dari Pak Mufid diserahkan ke Mail, Mail serahkan ke Nikita. Kalau nanti nomor serinya cocok, itulah namanya bukti saintifik namanya. Selain bukti chat percakapan itu. Nah, itu. Jadi kemudian kalau bisa ada rekaman, kan Mail bilang tuh kalau waktu dia setor duit waktu Pak Mufid menyerahkan 2 miliar, ada Ibu Reza di situ. Kemudian setelah itu uang Mail terima duitnya, kemudian Mail menelpon Nikita Mirzani pakai video call waktu itu ya, dari keterangan Dr. Reza di persidangan. Kan Mail langsung video call sama Nikita tuh, kata Ibu Reza. Lalu dikasihkan kepada si Ibu Reza Gladys. Di situ percakapannya Dr. Reza bilang kita sudah damai ya, kalau nggak salah begitu ya katanya ya. Terus Nikita bilang begini, oke dok, aman tuh. Nah, kalau misalnya itu, tapi rekaman mungkin nggak ada lah Dr. Reza karena pakai HP-nya Mail, ya kan? Tapi kalau bisa nanti di transkrip HP Mail itu kan ada transkrip tuh, dicocokkan tanggalnya dia menghubungi Nikita ketika mereka duduk di kafe menyerahkan uang tuh sama nggak tanggalnya, gitu. Kenapa? Karena ini juga bisa, karena kan gini, nggak mungkin Dr. Reza tuh hanya ngomong-ngomong tapi nggak ada bukti kan. Misalnya dia ngaku saya sudah komunikasi sama Nikita ketika uang udah diserahkan. Saya bilang sama Nikita kita sudah damai. Itu kan baru keterangan saksi, baru satu saksi. Tapi nanti kan ada alat bukti lain lagi yang harus berkesesuaian dengan omongan Dr. Reza. Contohnya nanti ada nggak bukti elektronik rekap pembicaraan antara Nikita sama Ismail? Tanggalnya, jamnya sama nggak? Nah, itu juga petunjuk, bisa jadi petunjuk juga nanti. Tapi intinya gini lah, Nikita mau berusaha lepas dari masalah ini tidak akan bisa. Tidak akan bisa karena buktinya sudah cukup telak, apalagi dia sudah menyatakan sebelum ditangkap uang itu dia sudah terima dan dia tidak mau kembalikan. Itu pernyataan di depan muka umum itu. Itu udah jelas, itu sulit mau dibantah. Itu nanti akan diungkapkan oleh jaksa juga nanti itu. Soal terkait pernyataan dia ini. Dan yang paling penting adalah keyakinan hakim. Ya, itu keyakinan hakim. Hakim kalau sudah melihat fakta-fakta seperti ini, mau dia berkelit, Pak Hakim, saya tidak pernah memegang uang itu, Pak. Satu, saya tidak pernah secara langsung meminta uang itu, Pak. Dua, alasannya kan itu kan nanti kan, untuk menghindari dari pemerasan ini kan, pasti itu. Ya, tapi melihat dari bukti-bukti yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, ya, di situ sudah jelas arahnya ke Nikita Mirzani. Apalagi ada statement pengakuan dia dulu mengakui menerima uang itu dan tidak akan mau kembalikan. Itu contoh kasus si Mirna. Ya, ada nggak video yang melihat Jessica memasukkan racun ke kopi itu? Ada nggak? Ada nggak saksi yang melihat Jessica memasukkan racun cyanida ke kopi itu? Nggak ada kan? Tapi diponis loh. Jadi Nikita itu seperti itu nanti. Ada nggak yang melihat saya menerima uang itu? Nggak ada. Ada nggak yang melihat saya memegang uang itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dari bukti-bukti petunjuk itu nanti akan terarah ke Nikita Mirzani gitu loh. Nah ini dia Bang. Kenapa kemudian si Bang Raffi itu menyuarakan Chef Mail? Karena pada persidangan kemarin itu kan mereka dari pihak Nikita Mirzani bertanya, memangnya Nikita Mirzani ada ngubungin? Memangnya Nikita Mirzani ada ngambil duit itu kan? Ya, itu yang aku dengar. Tapi Kak, kasus ini dengan dibandingkan Jessica, ini lebih telak, lebih mudah Kak. Kalau Jessica sama sekali tidak ada video, sama sekali tidak ada saksi yang melihat si Jessica mengeluarkan racun memasukkan ke kopi, itu sama sekali nggak ada. Tapi kalau dalam kasus ini ada ekstraksi percakapan HP yang menunjukkan Nikita Mirzani ya mengajarkan Mail untuk bagaimana supaya bisa memeras. Kemudian yang satu lagi ada bukti dari Nikita Mirzani menuliskan chat
akan jatuh kredibilitas Dr. Reza, gue jamin. Dan itu dijadikan salah satu unsur pasal bukti untuk mentersangkakan si Nikita Mirzani. Itu jadi biarlah dia, terserah dia lah, dia mau Ada ngomong juga apa. ini bang, ada juga nih bang, ya, yang gue lihat ya, tapi ini belum beredar. Udah gue ancam, ada tuh bahasanya. Makanya untuk netizen yang nggak paham, kalian jangan jauh-jauh kali kalian itu salah kaprah dalam beropini, beneran. Kalian saksikan itu nanti. Dan gini, kalian tidak bisa menyamakan topik yang ada di sini dengan topik yang ada di kubu pendukung Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pendukungnya itu udah garis keras kan, apapun yang terjadi salah aja mereka bilang Nikita Mirzani benar. Jadi dalam menganalisa kasus mana mungkin mereka bisa objektif. Ya. Bener. Nah, jadi gini lah. Mail 1 tahun gajinya berapa? Kita analisis ya. Kira-kira ada nggak 1 M dia dapat dari Nikita? Katakanlah 1 miliar lah. Pak Mas Budi, Bang Budi, aku nggak berani untuk ngomong kayak gitu dulu. Enggak. Kita analisis. Mau nggak Mail menerima tawaran sebagai tumbal? Kalau gua bilang mau. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dari gajinya dulu. 1 tahun, katakan sebulan gaji dia 10 juta. Berarti 1 tahun baru 120 juta kan? Oke? Nah, bagaimana kalau dia ditawarin 1 tahun 2 M? 1 M. Ini kan ada 3 nih, ada Oki, ada Adoptif, ada siapa namanya Kak? Nikita sendiri. Ya. Kalau Mail ditawarkan 1 tahun kau di penjara, kami kasih kau 2 M. Ya, kalau 10 tahun ya kali aja 20 miliar. Terus Ya, keluarga tinggal kau ganti kami job desk tanggung. aja dia kan bang. Nah, tuh. Yang tadinya job desknya jadi asisten, sekarang job desknya duduk-duduk di dalam, nggak boleh main-main kan gitu. Iya, kau duduk cantik aja di sana, tapi kau dapat duit 1 tahun, misalnya kami tawarkan kau 2 miliar, terus keluarga kau kami tanggung. Kau keluar dari penjara jadi orang kaya. Terus nanti ya kita tahu lah, kan katanya ada isu, orang bisa keluar dari penjara, asalkan dibayar. Itu ada isu begitu, dari Bang Almarhum Alpin suka ngomong gitu kan. Gitu, bisa keluar. Nah, tapi di luar itulah, pokoknya kalau bicara bargaining position dengan materi, Mail pasti terima itu. Karena mau di mana bisa cari uang sebanyak itu? Duduk di luar aja belum tentu bisa dapat duit sebanyak itu tuh. Dan apakah bisa Nikita Mirzani membayar? Kalau melibatkan Oki, kalau melibatkan Doktip, melibatkan si Nikita, ya uang segitu kecil lah bagi mereka bertiga, bos. Gitu. Jadi kayaknya Kak, kalau menurut gua ya, kayaknya menurut gua nih, kayaknya Mail sulit mau dihasut dalam tanda kutip. Sulit mau kita ajak kerjasama. Sepertinya gitu. Itu seperti dia yang kemarin, aku kemarin juga sempat ngomong sama Kak Sansa yang di semalam ya Kak Sansa. Aku bilang kayaknya nggak mungkin karena Mail itu sangat dekat banget dengan Nikita Mirzani. Iya. Dia kayaknya ya teman-teman, dia lebih rela di penjara, apalagi dibayar mahal daripada dia membongkar semua ini. Gitu kalau kita lihat sih seperti itu. Tapi percayalah, strategi menumbalkan Mail tidak akan berhasil. Karena kasus ini agak berbeda dengan Jessica, agak berbeda dengan Sambo. Kalau di kasus Jessica nggak ada bukti yang bisa dipertunjukkan bahwa itu Jessica yang menaruh atau seperti itulah. Tapi di dalam kasus Mail ini ada bukti dari Nikita Mirzani ya yang mengarahkan Mail untuk menyuruh memeras siapa itu masalahnya di situ. Itu nggak bisa lari dia di situ. Itulah masalahnya nanti di situ tuh. Nah itu, walaupun nanti Mail ini tutup mulut, karena kan terdakwa boleh punya hak ingkar dan boleh nggak menjawab, dan bahkan dia nggak disumpah, gitu. Jadi katakanlah dia nggak mau menjawab, dia diam aja. Atau saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Nah nanti alat bukti yang berbicara nanti, alat bukti yang transkrip itu yang akan berbicara, walaupun mereka nggak mau ngaku gitu ya, gitu. Nanti ada selain transkrip itu ada juga namanya ahli bahasa. Nah, ada namanya ahli bahasa yang akan menerjemahkan bahasa itu, dan terakhir keyakinan hakim. Oke? Keyakinan hakim. Hakim melihat fakta-fakta seperti ini, yakin sekali hakim akan melihat memang mereka inilah pelakunya, walaupun nggak ada satu orang pun yang mengaku, nggak ada satu orang pun yang melihat Nikita Mirzani memegang uang itu.
ataupun terlibat secara langsung dengan korban. Walaupun itu tidak ada, tapi dengan bukti-bukti yang ada yang arahnya ke Nikita Mirzani itu pasti itu apa namanya, sudah pasti hakim akan berkeyakinan secara sah dan meyakinkan terdakwa terlibat di dalam dugaan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama. Seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah kalau kita mau bahas terus soal ini, nggak masalah. Misalnya. Nggak, aku ada sekarang Buan mau ya. nanya sama Kak Zaza. Kenapa kok kubunya Nikita Mirzani itu selalu masih ngebahasnya bahwa kesalahan itu adalah masalah produk? Itu yang mereka camkan. Apakah mereka itu nggak baca? Maksudnya bahwa yang dimasalahkan itu sampai kita bisa masuk itu kan karena pengancaman nama baiknya itu tadi gitu loh. Pencemaran nama baik. Jadi gini, ini udah jelas mereka tidak bisa membantah ini adalah kesepakatan. Itu sudah case close, sudah game over mereka, Bang. Mereka nggak punya bukti sama sekali. Untuk bisa membantah itu kelihatan sekali kemarin faktanya nggak ada mereka menampilkan. Itu sudah tutup buku. Kalau soal ini, kasus ini jelas ini pemerasan. Kedua, kira-kira kenapa mereka kok sibuk terus hanya membahas yang tidak ada terkait dengan pokok perkara? Karena menurut gue, Bang, ya, kalau gue lihat ya, mereka tuh memang nggak akan mau membela ini pemerasan atau ini kesepakatan lagi, nggak kesana lagi. Mereka tuh, Nikita sedang fokus bagaimana bisa meloloskan dirinya, kemudian di luar sana, di TikTok, di sosial media, si pendukungnya menggaungkan tentang narasi produk-produk aja. Produk. Ini penggalian isu, Bang. Penggalian isu. Itu. Makanya dokter masih review terus. Jadi nanti Nikita ini sebenarnya dia lurus. Mereka tuh gini ya, Nikita ini nanti akan di framing orang yang lurus, yang hanya fokus sebenarnya untuk speak up tentang produk-produk mafia skincare. Itu narasinya yang akan dikembangkan satu, ya, dan itu sedang dilakukan tuh, bahwa Nikita ini orang baik yang fokusnya hanya ke speak up terkait mafia skincare. Satu. Kedua, Nikita Mirzani tidak pernah terbukti menerima uang secara langsung. Dia hanya dimanfaatkan nama baiknya oleh asistennya. Jadi Nikita ini adalah orang lurus, orang baik yang kemudian disalahgunakan namanya oleh orang lain, yaitu asistennya. Gitu. Jadi seperti itu arahnya ke sana.